Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan kajian rutin yang mana pada malam hari ini sebenarnya kalau tidak salah jadwalnya Ustadz Abdurrahman Ahmad, kalau tidak salah. Cuman karena beliau berhalangan maka insya Allah saya akan menggantikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat agung, sangat mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau suatu ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Abu Dzar, beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Hendaklah engkau wahai Abu Dzar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah engkau barengi perbuatanmu yang buruk, perbuatanmu yang mengandung maksiat dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang telah engkau kerjakan. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hendaklah engkau selalu berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah wasiat yang sangat ringkas tapi maknanya subhanallah sangat luas sekali, sangat besar sekali. Oleh karenanya para ulama, di antaranya Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan, hadzal hadis atau hadhil wasiyah wasiyatun azimatun jami'atun li huquqillah wa huquqi ibadih. Bahwasanya hadis yang ringkas ini yang cuman 3 kalimat, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, adalah hadis yang sangat agung, yang sangat besar, yang terkumpul di dalamnya hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Jadi dalam hadis yang singkat ini, terkumpul di dalam hadis yang sangat singkat ini hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak seluruh hamba-hambanya. Makanya di antara keistimewaan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, utitu jawami al-kalim. Bahwasanya Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim, kalimat yang singkat akan tapi memiliki makna yang sangat luas. Contohnya hadis ini, hadis yang sangat singkat, sangat ringkas, tapi kalau kita cermati, kalau kita dalami, kita pelajari, memiliki makna yang sangat luas sekali. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, di sini sahabat Abu Dzar beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat
kepada saya. Maka di sini sangat dianjurkan bagi kita semua untuk saling meminta dan memberikan wasiat. Ya. Ini termasuk salah satu sunnah yang kita tinggalkan. Ya. Karena kadang kalau kita dengar kata wasiat itu konotasinya mau meninggal. Padahal tidak. Dalam Islam yang dinamakan wasiat adalah sesuatu yang berisi nasihat yang kita tekankan kepada orang yang meminta wasiat agar benar-benar mengerjakan apa yang kita sampaikan. Itu makna wasiat. Jadi kita meminta kepada orang yang kita beri wasiat agar benar-benar mengerjakan apa yang kita wasiatkan. Ini adalah wasiat. Maka tidak harus ketika seseorang menjelang wafat baru berwasiat, tidak. Contohnya mungkin seorang anak memberikan wasiat kepada seorang bapak, orang tua memberikan wasiat kepada anaknya, seperti wasiat Luqman ya alaihissalam kepada anaknya. Oleh karenanya di antara ciri-ciri orang yang tidak rugi atau orang yang beruntung adalah orang yang selalu memberikan wasiat kepada kebenaran ya. Dalam sebuah surat yang mungkin panjenengan sudah hafal semua ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu ya dalam keadaan merugi kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat. Kemudian orang yang mengamalkan amalan soleh. Kemudian salahnya apa? Wa tawassaw bil haqqi. Yang mana mereka selalu berwasiat kepada kebenaran, ketaatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita membuka Al-Qur'an itu yang memberikan wasiat kepada kita semua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin dan seterusnya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar berbakti kepada orang tua kalian yang mana mengandung kalian dalam keadaan lemah, di atas kelemahan. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, dan inilah wasiat yang kami sampaikan kepada kalian agar kalian menjadi atau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sangat dianjurkan kita memberikan wasiat kepada orang lain sebagai bentuk kita perhatian kepada orang tersebut agar orang tersebut senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan wasiat. Oleh karenanya kalau kita lihat wasiat itu lebih banyak isinya tentang perintah atau larangan. Beda dengan nasihat. Kalau nasihat kadang isinya tentang anjuran, tentang keutamaan dan lain sebagainya. Tapi kalau wasiat itu lebih kepada sesuatu yang kita ingin perintahkan kepada orang lain. Makanya lebih ditekankan. Jadi penekanannya lebih besar daripada nasihat. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ini wasiat kepada kita semua, ya. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita di kantor, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan amanah yang ditugaskan kepada kita ya sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi seorang pedagang yang amanah, ya tidak menipu sana sini, khianat dan sebagainya. Tatkala kita bersama orang banyak, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tatkala kita sedang ngobrol dengan teman kita,
berdua, bertiga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menggunjing sana sini, ngerasani sana sini dan lain sebagainya. Dimanapun kita berada, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau mengutus sebuah utusan, baik untuk berperang maupun delegasi untuk berdakwah, beliau selalu berwasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahasanya disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atsa amiran ala sariyatin awsahu fi khassati nafsihi bi taqwallah. Dahulu Rasulullah SAW tatkala beliau mengutus sebuah pasukan atau sebuah delegasi, beliau selalu berwasiat kepada orang tersebut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat ketakwaan itu adalah wasiat yang sangat luar biasa, wasiat yang sangat dianjurkan. Apalagi wasiat ini juga adalah wasiat orang-orang saleh dan juga nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka dan orang-orang sebelum kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tatkala diminta berwasiat atau kita memberikan wasiat kepada orang lain, maka yang paling pertama kita wasiatkan kepada orang tersebut agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah bertakwa, jamaah sekalian, dia akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, baik sendiri maupun sama orang lain, dia akan selalu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya. Dan ada malaikat-malaikat yang kiraman katibin yang selalu mencatat amalan kita, baik buruknya selalu dicatat. Ya, baik buruknya selalu dicatat. Oleh karena di antara dosa yang membuat kita rugi di akhirat, yang membuat kita bangkrut di akhirat adalah dosa yang tatkala kita kerjakan sendirian, jauh dari manusia. Ya, sekarang kalau mau dosa sendirian gampang banget, Pak ya. HP itu kalau dibuka mau berbuat dosa gampang sekali. Tinggal di kamar, dikunci, nggak ada orang, kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat yang seperti ini yang membuat kita menjadi hamba yang bangkrut kelak di akhirat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la ta'tiyanna yaumal qiyamati aqwaman bi hasanat al-katsirah, kata Rasulullah. Akan datang suatu kaum di hari kiamat dengan hasanat yang sangat banyak. Beliau gambarkan seperti ka'amsali jibalit Tihama, yang kebaikan tersebut seperti gunung Tihama. Gunung Tihama itu jamaah sekalian ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu gunung yang sangat panjang dan tidak hanya satu gunung, beberapa gunung yang ada antara kota Madinah kemudian kota Mekah dan seterusnya. Gunung yang sangat besar, yang sangat panjang, yang sangat banyak. Ya, jadi ada seorang hamba besok di hari kiamat datang dengan kebaikan yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Kemudian kata Rasulullah SAW, faja'alallahu haba'an mansura. Kebaikan yang begitu banyak Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Habis kebaikan yang sangat banyak. Maka kata sahabat Sauban, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah ciri-ciri orang tersebut.
Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, hum qaumun, mereka adalah suatu kaum, idza khalau, tatkala mereka sendirian, bimaharimillah intahaquha, tatkala mereka sedang sendirian, ya, tidak ada orang lain, dalam keadaan sendiri, mereka merobek apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Artinya mereka melaksanakan kemaksiatan. Maka salah satu cara agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, yang mana kita akan menjadi hamba yang sangat bangkrut, yang sangat rugi tatkala di hari kiamat, adalah kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, itu balasannya surga, jamaah sekalian. Karena memang enggak gampang. Ketika sendirian, sepi, itu kemaksiatan sangat mudah karena orang lain enggak melihat. Kalaupun kita bermaksiat, orang lain tidak akan mengetahui kalau kita bermaksiat. Mungkin reputasi kita di luar akan selalu baik, padahal kita tatkala sendirian, naudzubillah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghaib, sendirian, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Allah tantang kita semua, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Silahkan kalian kalau mau sembunyi atau kalau mau bisik-bisik tatkala bermaksiat, atau sembunyi-sembunyi tatkala bermaksiat, aw ijharu bih, atau terang-terangan, innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Jadi kita belum bermaksiat, sudah ada niat bermaksiat, Allah sudah tahu hati kita. Ya. Jadi kita sebelum maksiat, sudah ada niatan bermaksiat, Allah sudah tahu, oh ini hambaku mau bermaksiat. Bagaimana kalau sudah melaksanakan? Allah lebih mengetahuinya lagi. Makanya kita berhati-hati, adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasiat yang selanjutnya adalah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kalian tatkala melaksanakan maksiat, melaksanakan keburukan, hendaklah ikutilah keburukan tersebut dengan melaksanakan ketaatan. Tamhuha, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kemaksiatan tersebut, keburukan tersebut. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada wasiat yang pertama kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang bertakwa adalah bukan orang yang tidak pernah berdosa, jamaah sekalian. Orang bertakwa pasti pernah berdosa, karena kita bukan orang maksum. Orang yang bertakwa adalah bukan orang yang maksum, yang tidak memiliki dosa. Tapi orang yang bertakwa, tatkala mereka berdosa, mereka mengikutnya dengan kebaikan, dengan amalan soleh, atau bahkan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hendaklah kalian wahai orang-orang yang beriman bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin,
yang mana surga tersebut Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa menginfakkan harta mereka, baik dalam keadaan mudah, dalam keadaan rezekinya lapang, awid dharra, atau tatkala rezekinya sempit, dalam keadaan susah, mereka tetap berinfak, ya, mengeluarkan hartanya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang yang mampu menahan diri mereka dari berbuat marah, berbuat amarah. Wal afina 'anil nas, bahkan tidak hanya menahan amarah, bahkan mereka suka memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka Allah sebutkan di antara ciri orang yang bertakwa selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisah, yaitu orang-orang yang tatkala melaksanakan keburukan, fahisah, keburukan. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya dosa, bukan. Orang yang bertakwa adalah orang yang berdosa, akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, au dzalamu anfusahum dzakarullah, yaitu orang-orang yang tatkala mereka berbuat buruk, berbuat maksiat atau berbuat kezaliman, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa mereka. Maka orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Akan tapi orang yang bertakwa mereka adalah orang yang berbuat dosa, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ingat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang kedua adalah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kalian tatkala melaksanakan keburukan, ikutilah dengan perbuatan baik, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau menghapuskan keburukan tersebut dari kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya ketaatan itu dapat menghapuskan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafam minal lail innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, tegakkanlah salat, ya, di penghujung siang ataupun di permulaan malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sungguhnya yang namanya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita diperintahkan untuk bertakwa, dan tatkala kita berusaha bertakwa dan qadarullah kita melakukan dosa, Allah bisa menghapuskan dosa tersebut hanya dengan melaksanakan ketaatan setelahnya. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan, as-shalawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan, kemudian mukaffiratun lima bainahunna limatil kabair. Bahwasanya salat 5 waktu, kemudian Jumat 1 dengan Jumat yang berikutnya, tatkala kita melaksanakan 2 kali Jumat ini, kemudian Jumat depannya lagi, kemudian puasa Ramadan sampai ketemu dengan puasa Ramadan berikutnya, semuanya tersebut, ya, ketaatan tersebut mukaffiratun, sebagai penghapus keburukan selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholat 5 waktu aja tepat waktu, ya, mudah-mudahan dengan sholat 5 waktu kita, Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan kemaksiatan kita yang kita kerjakan selama hari tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan wassalawatul khams, salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu termasuk salah satu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan keburukan kita.
Bahkan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berdosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti yang keburukan tersebut dengan kebaikan, ya, bukan hanya dihapus sama sekalian, tapi diganti dengan kebaikan, ya. Sangat murah sekali Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan soleh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi bukan hanya dihapus, Allah ganti keburukan yang kita kerjakan, diganti dengan kebaikan. Itu dengan cara apa? Kita beriman, melaksanakan amal soleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya dihapus tapi diganti dengan kebaikan. Itu termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, agar mereka selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melaksanakan dosa. Karena ya, kita semua tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Maka Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam alaihissalam, yaitu manusia, selain para anbiya, ya, selain para nabi. Karena para nabi mereka maksum. Allah pelihara mereka dari dosa dan dihapuskan dosa-dosanya. Semuanya khata, banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, ya. Cuman kadang kita itu nggak merasa kalau kita sudah berbuat dosa, padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin suatu dosa yang sangat besar. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan, berbuat maksiat adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kalian selalu berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik sebenarnya termasuk bagian dari ketakwaan, ya. Akhlak yang baik adalah bagian dari ketakwaan. Akan tapi Rasulullah SAW di sini memisahkan, ya, karena ada sebab. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnal khuluq, li'anna taqwallah tasluh atau tuslih ma bainal abdi wa rabbih, wa husnul khuluq yuslih ma bainahu wa baina khalqih. Bahasanya Nabi SAW mengumpulkan antara ketakwaan dengan akhlak yang baik. Meskipun akhlak yang baik termasuk bagian dari ketakwaan. Nanti selalu kita akan sebutkan yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik termasuk bagian dari ketakwaan. Alasannya adalah karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala manakala kita menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin baik. Kemudian sedangkan husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, Rasulullah SAW gabungkan dalam hadis ini disebabkan karena apa? Karena akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan antara dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, salah satu cara kita menjaga hubungan antara teman kita, antara saudara kita, antara keluarga kita adalah dengan cara berakhlak yang mulia.
hendaklah kita senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia adalah termasuk bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis ya, di antara orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, maka ini menunjukkan bahasanya dia termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Bahasanya seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya, paling baik akhlaknya. Maka berarti menunjukkan bahasanya akhlak yang baik termasuk bagian dari ketakwaan, bagian dari keimanan dan ketakwaan. Bahkan dalam ayat yang dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menekankan juga bahwasanya yang namanya akhlak yang baik termasuk bagian dari ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala dengan cara adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum, kebencianmu kepada seseorang menyebabkan engkau tidak berlaku adil. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang, kita tidak adil tatkala menghukumi hukuman untuk seseorang tersebut. Meskipun kita benci dengan orang tersebut, tatkala kita menjadi saksi atau tatkala kita menghukumi orang tersebut harus dengan hukum yang adil. Jangan sampai kebencian tersebut membuat kita tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kalian berperilaku adil, karena yang namanya keadilan aqrabu littaqwa, sangat dekat kepada ketakwaan. Maka adil termasuk akhlak mulia atau tidak jamaah sekalian? Akhlak yang mulia. Maka Allah sini mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kalian berlaku adil karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada seorang yang dari segi ibadah mungkin bagus, baik, akan tetapi tatkala dia bermuamalah dengan orang lain mereka sangat buruk, maka ketahuilah bahasanya orang tersebut memiliki kekurangan dalam ketakwaannya, memiliki kekurangan di dalam ketakwaannya. Karena orang yang bertakwa, selain hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala baik, mereka juga memiliki hubungan baik antara dirinya dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar atau Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu yang sangat mulia, yang sangat agung, yang penuh dengan makna yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan wasiat yang singkat ini kita bisa menerapkan pada diri kita masing-masing agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian kita selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keburukan-keburukan yang kita kerjakan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kita selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada saudara-saudara kita. Kita tunjukkan akhlak Islam, akhlak yang sangat mulia kepada saudara-saudara kita agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sangat sempurna. Wallahu taala alam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.